Untuk membangun IKN Nusantara, pemerintah membutuhkan sedikitnya 466 triliun rupiah. Dari mana pemerintah akan mendapatkan anggaran jumbo tersebut? Pemirsa, batalnya SoftBank berinvestasi di proyek ibu kota negara menyisakan pertanyaan. Apa sebabnya? Apa pengaruhnya bagi pembiayaan IKN? Benarkah hal ini dipicu adanya tidak transparannya anggaran dan aturan di proyek IKN? Kita akan tanyakan langsung kepada tenaga ahli utama KSP Ali Mokhtar Ngabalin dan pengamat politik Hendri Satrio. Selamat malam Bang Ali dan juga Mas Hendri. Selamat malam, Kak Rara. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam. Ya, kita ke Bang Ali terlebih dahulu. Bang Ali, kepastian pemerintah membangun ibu kota baru Nusantara di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, ternyata nampaknya belum dibarengi dengan kepastian investor yang akan membiayai proyek IKN Nusantara ini. Apakah seperti itu faktanya? Tidak, yang benarnya adalah selain daripada memang investor yang juga menawarkan diri kerjasama dengan pemerintah Indonesia dalam pembangunan ibu kota negara, juga memang kita tahu benar bahwa ada strategi yang dilakukan oleh pemerintah. Kan kita tahu kemarin bahwa ada kerjasama usaha alokasi anggaran untuk tahap pertama dari 2022 sampai dengan 2024 clear. Sehingga kalau di ruang publik kita menemukan ada yang bertanya terkait dengan mundurnya SoftBank sejak tahun 2022, mereka telah menyampaikan itu kepada pemerintah Indonesia. Kenapa? Karena dua hal. Yang pertama bahwa pandemi itu membawa masalah besar bagi SoftBank, dan yang kedua secara internal mereka sedang melakukan koordinasi terkait dengan krisis yang mereka hadapi. Itu. Tapi Bang Ali, dengan mundurnya SoftBank, sampaikan kepada pemerintah. Oke, Bang Ali, dengan mundurnya SoftBank artinya dari mana sumber anggaran untuk pembangunan IKN? Karena apabila kita merujuk pada APBN kan alokasinya hanya 20% dan ini pun untuk pembangunan kawasan inti saja. Iya, betul. Kalau mau disampaikan bahwa sampai hari ini setelah Bapak Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi kembali dari Emirat, dari Abu Dhabi, dari Saudi Arabia, itu memang benar-benar secara full ingin membackup dan bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dalam membangun ibu kota negara Nusantara. Karena itu sama sekali dalam perencanaan Bappenas sama sekali tidak ada yang diragukan terkait dengan persiapan pada tahap pertama ini. Kenapa itu disampaikan? Kalau terkait dengan masalah anggaran pendapatan belanja negara, kan kita tahu bahwa klaster-klaster infrastruktur yang sekarang ada di atas meja kementerian lembaga itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari betapa besar dana yang memang dialokasikan untuk pembangunan IKN. Jadi pada prinsipnya everything okay dan tidak ada masalah bagi pemerintah.
Oke, baik Mas Henry, Anda menilai everything is okay atau seperti apa? Ya, kalau Bang Ali Ngabalin harus bicara everything is okay, karena bahaya betul kalau dia bicara ada hal-hal yang menggelisahkan apalagi mengerikan gitu, Mbak Rara. Jadi demikian Mbak Rara, apalagi saat ini Presiden dan para Menteri sedang berkemah di sana. Hal yang sebetulnya perlu juga dijelaskan ke publik, mau ngapain itu kemah di sana selain ada ritual-ritual itu. Nah, kalau tadi pertanyaannya tentang dana Mbak Rara, menurut saya memang pemerintah harusnya terbuka saja terhadap pendanaan ini, sehingga presiden baru yang akan dipilih nanti 2024 itu bisa paham betul kira-kira harus mencari dana dari mana lagi tentang IKN ini akan terus dia lanjutkan. Nah, sampai saat ini kan masih abu-abu terus. Bahkan wajar juga kalau banyak dari masyarakat memprediksi kemungkinan dana awal itu datangnya dari grup Sinarmas yang baru saja diangkat sebagai wakil Badan Otorita Pembangunan Kota Negara. Gitu. Itu kan yang paling mudah gitu, karena sampai hari ini kan saya sudah bisa tebak gitu, Bang Ali pasti bicaranya muter, everything is okay, kan harus memang seperti itu tugasnya, tidak boleh terlihat deg-degan gitu ya. Apalagi pasang muka ragu-ragu itu akan sangat berbahaya sekali Mbak Rara. Jadi sampai hari ini memang belum ada penjelasannya gitu. Oke, kita akan langsung tanyakan tanggapan ke Bang Ali mengenai dana awal, betulkah dari grup Sinarmas, karena kemudian yang diangkat adalah memang dari pihak Sinarmas sebagai wakil kepala otorita IKN. Nah, jawaban dari Bang Ali, tapi kita tahan dulu karena kita harus ikuti jeda berikut. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan dan kita akan tanyakan langsung tanggapan dari Bang Ali dari pernyataan Mas Henry mengenai dana awal. Betulkah dari grup Sinarmas, apalagi kita ketahui petinggi Sinarmas ini terpilih menjadi wakil kepala otorita IKN? Sarah, semua pernyataan saya ini untuk dan atas nama pemerintah dan kantor staf Presiden Republik Indonesia. Tidak mungkin saya akan mengeluarkan satu pernyataan dan statement adalah untuk mengkelabui publik. Karena itu saya bertanggungjawabkan dari semua data dan dokumen yang saya sampaikan. Bahwa ada strategi yang dilakukan oleh pemerintah, di antaranya adalah kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Juga termasuk dengan BUMN dan daerah-daerah atau yang lain dari usaha swasta. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa dari 2022 sampai dengan 2024 itu clear. Kita tahu bahwa alokasi anggaran yang dipakai dalam membangun IKN ini dia multi-years. Karena itu dari 2022 sampai dengan 2024, kenapa saya harus mengatakan bahwa semua dana itu telah dipersiapkan oleh pemerintah. Makanya kalau kita tahu tadi saya sebutkan tentang ada satu strategi tentang kerjasama orang negara-negara yang bersama dengan pemerintah Indonesia yang disebut dengan Foreign Direct Investment, sama sekali tidak diragukan. Wajah saya pun juga bukan wajah asal-asalan atau buat-buat. Saya menyampaikan dua pernyataan untuk dan atas nama pemerintah dan negara dalam pembangunan IKN. Karena itu saya tidak pernah akan mungkin bisa mengungkapkan data-data yang tidak benar. Oke, baik. Kembali terkait mengenai sumber dana, apa kemudian yang menjadi prioritas dari pemerintah? Apakah kemudian mengandalkan swasta atau mengandalkan BUMN atau seperti apa? Ya, ada dua hal. Dalam pembangunan building yang strategis tidak mungkin diserahkan kepada swasta. Tentu dibangun dengan anggaran negara. Di antaranya seperti tidak mungkin istana negara dibangun oleh swasta. Tidak mungkin markas kepolisian, markas besar Polisi Republik Indonesia dibangun oleh swasta. Begitu juga markas besar TNI, Seknek, KSP maupun Sekap dan Badan Intelijen Negara. Mesti dibangun oleh negara. Karena itulah alokasi yang memang ditetapkan juga oleh negara. Pemerintah telah memikirkan itu. Dalam hal kerjasama pemerintah dengan badan usaha yang lain-lain, mungkin saja tentu ada strategi yang dipersiapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Karena itu tidak ada sedikit pun keraguan bagi pemerintah dalam mempersiapkan anggaran untuk pembangunan IKN ini. Oke, baik. Mas Henry tanggapannya? Yang pertama, Bang Alin belum menjawab pertanyaan Rara tadi, apakah pendanaan itu akan diberikan
diberikan oleh grup Sinarmas lantaran salah satu petingginya sudah menjadi wakil Badan Otorita IKN. Nah, terus kemudian yang kedua yang kita tunggu-tunggu dari berbagai penjelasan pemerintah dari awal rencana ini digulirkan, kemudian ada undang-undang IKN disahkan, sampai hari ini ada camping Presiden dan para menteri di titik nol sana. Sebetulnya berapa sih saat ini yang sudah dimiliki oleh negara dalam rangka pembangunan IKN itu? Kan kebutuhannya lebih dari 400 triliun. Nah, per hari ini tuh berapa yang sudah dimiliki oleh pemerintah? Dan apakah dana yang sudah dimiliki hari ini itu juga termasuk dana yang camping yang dilakukan oleh Presiden Jokowi itu? Kan sampai hari ini tuh belum dijelaskan, sehingga pertanyaannya tuh ada lagi. Gitu loh Bang Abalin. Begini, kalau data yang kami sampaikan lewat kantor staf Presiden pasti bukan data dari medsos. Itu satu. Kalau Bung Henry menyebutkan tentang terkait dengan posisi dan kapasitas wakil kepala otorita IKN ini, kemudian dari Sinarmas, itu pasti tidak benar beritanya. Bagaimana mungkin ada pembangunan seperti ibu kota negara, kemudian tidak ada satupun kegiatan terkait dengan IKN ini yang tidak di dalam satu regulasi yang ditetapkan. Baik. Jadi saya ingin menjawab bahwa apa yang disampaikan oleh Bung Henry ini adalah tidak benar ya. Tidak benar. Baik. Ini saya harus perlu Pertanyaan bukan pernyataan. Baik, Bang Ali dan juga Mas Henry. Ya, salah satu kemudian yang menjadi sorotan adalah mengenai selain dana juga mengenai aturan turunan dari Undang-Undang IKN. Nah, Kepala Otorita Ibu Kota Negara Bambang Susantono mengatakan IKN Nusantara ini membutuhkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas karena IKN Nusantara dirancang untuk menghubungkan seluruh wilayah nasional dan internasional. Pembangunan manusia ini berjalan berbarengan dengan pembangunan fisik yang segera dimulai setelah peraturan turunan Undang-Undang IKN terbit akhir bulan ini. Seperti yang disampaikan secara langsung kepada jurnalis Metro TV Wahyu Wiwoho di Kalimantan Timur berikut ini. Tadi penting Mas Wahyu tadi yang katakan bahwa ini bukan hanya sekedar membangun fisik kan. Kita membangun, kalau meminjam istilah Anda, membangun peradaban gitu ya. New culture, new governance, urban governance-nya seperti apa gitu ya, dengan modernitas sekarang, dengan digitalisasi dan sebagainya. Itu perlu waktu. Gitu ya, itu akan merupakan proses, tentunya kami ingin meletakkan dasar-dasarnya, bagaimana guidelines-nya segala macam, bagaimana kalau hijau seperti ini kita juga tetap ingin ambience ini kita punya gitu ya. Nah, itu kedepannya akan kita coba wujudkan. Nah, terakhir Pak, saya tambah dulu proses ya. Jangan kita ingin manage juga ekspektasi masyarakat. Ini bukan pekerjaan semalam jadi gitu ya. Kita ada waktu 2045, nah kita akan tarik tahap 1 2024. Nah di 2024 itu justru yang paling mendasar yang kita harus hati-hati sekali. Baik, jadi kapan Pak Bambang akan start? Kita sudah start sebetulnya. Cuman memang kita bekerja tadi ya, konsolidasi segala macam. Tapi secepat kita bisa memiliki kantor di sini, kita akan berkantor di sini. Kantor di sini, jadi segera pindah? Insya Allah kita paling tidak di Balikpapan, ada kantor penghubung, kemudian di Jakarta, dan kemudian secara bertahap kita bangun satu kantor juga di site. Oke, dan pembangunan fisik seperti kantor, presiden, istana, dan lain-lain itu baik kapan Pak? Insya Allah nanti kita sedang ramu lagi, ini nanti kita rapikan beberapa rencana-rencana yang sudah dimiliki oleh teman-teman dari PUPR. Termasuk aturan turunan dari undang-undang yang perlu difinalisasi ya Pak? Betul. Keluar bulan ini Pak, akhir? Beberapa yang strategis, beberapa yang strategis keluar, di akhir bulan Maret. Ya, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Bang Ali, kepala dan wakil kepala otorita IKN ini akan bekerja berdasarkan kerangka aturan seperti apa? Karena kan aturan turunan dari undang-undang IKN-nya saja sendiri belum selesai. Ya, yang pertama bahwa setelah Undang-Undang Nomor 3 ini terbit terkait dengan IKN, paling tidak ada 5 peraturan presiden yang segera akan terbit. Ini sekarang sedang terakhir kami ikut bareng-bareng ya dari kantor staf presiden terus memonitor. Kemudian ada peraturan pemerintah yang juga akan diterbitkan April ini akan segera selesai di samping dengan peraturan kepala otorita IKN. Karena itu apa yang dilakukan dan dikerjakan oleh kepala otorita dan wakil kepala otorita ini adalah terkait dengan apa yang telah didesain, dirancang berdasarkan dengan peraturan atau regulasi turunannya seperti yang disiapkan oleh Bappenas.
Sehingga perencanaan pembangunan nasional termasuk di dalamnya adalah proyek strategis nasional IKN ini, saya juga ingin menyampaikan kepada ruang publik, kepada Metro TV bahwa sungguh dia berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dan desain oleh Bappenas. Baik, Bang Ali, terakhir kita ke Mas Henry. Mas Henry, apa langkah yang harus dipastikan ataupun yang harus diambil dan dijaga untuk memastikan pembangunan IKN Nusantara ini tetap berjalan? Ya, harus ada langkah konkret yang tidak full of wacana, Mbak Rara. Jadi yang pertama, memang anggarannya harus dipastikan tidak mengganggu agenda-agenda penting lainnya, seperti pemilu yang akan dilaksanakan 4 Februari 2024. Kemudian yang kedua, selain itu memang sumber daya manusianya harus disiapkan, dan lagi-lagi yang paling penting adalah dukungan dari rakyat Indonesia. Nah, itu yang menurut saya 3 hal penting. Makanya salah satu pertanyaan saya itu kan, Bang Ngabalin, sebetulnya per hari ini tuh budget untuk atau dana untuk pembangunan IKN itu sudah tersedia berapa? Dan harus tersedia berapa hingga 2024 yang tadi disampaikan oleh Pak Bambang ya sebagai awal muasal itu. Dan ada sebetulnya satu pertanyaan lagi, akan seperti apa sebetulnya IKN nantinya? Karena kan ini akan mulai atau akan siap di 2045. Tentunya berbeda sekali kehidupan di Indonesia 2022 dengan 2045. Apakah diperlukan gedung-gedung yang demikian tinggi yang memakan biaya banyak, atau justru infrastruktur digital IT yang diperlukan? Above all, Rara, pertanyaannya selalu pada budget dan anggaran. Jangan sampai anggaran IKN ini mengganggu agenda nasional lain yang lebih penting. Oke, kita akan terus tunggu bagaimana pernyataan dan juga perkembangan dari pemerintah, terutama mengenai kepastian sumber dana pembangunan dari IKN, dan juga yang paling dekat adalah bagaimana kapan dirilis aturan turunan dari Undang-Undang IKN untuk agar segera Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN ini dapat segera bekerja.